Saya beriman pada beberapa hal, tapi ada hal-hal yang tidak perlu diimani. Ya, 2 tambah 2 itu nggak perlu diimani, 4 itu. Tapi anak saya itu anak saya apa bukan itu hanya perlu saya imani. Supaya nggak gelisah, ngapain tes DNA segala, bikin masalah aja. Ya itu adalah hal-hal yang Nah, kita rasional gini. Kembali lagi yang kritikan orang itu kita ngomong tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah bagaimana kita membuat emosi kita tidak terlalu sering membajak rasionalitas kita. Tidak terlalu sering. Tapi setiap saat emosi kita membajak rasionalitas kita. Contoh yang paling gampang adalah pada saat kita makan apapun. Ngapain rasional? Dinikmatin aja. Ya, gitu. Tapi memutuskan nanti saya makan cuma sedikit aja. Nah, itu sehat. Tapi kalau emosi kita terlalu sering membajak rasionalitas kita jadi tidak cerdas secara emosional. Jadi rasionalitas itu penting pada saat-saat tertentu. Nah, meningkatkan kemampuan kognitif perlu rasionalitas. Tetapi 99% lebih kehidupan kita didrive oleh emosi, bukan oleh rasio. Bukan oleh rasionalitas. Ya. Kita datang ke sini, saya datang ke sini itu misalnya nanti saya ke Blok M. Saya udah berkali-kali ke Blok M. Dari rumah sakit ke sini saya nyetir nggak pakai mikir loh. Nyampe. Begitu sampai di sini mana sih ini? Gitu ya. Baru kita menggunakan rasionalitas kita. Parkir di mana? Tidak parkir di pinggir jalan, itu diperlukan rasionalitas. Tetapi kalau kita emosional, aku anaknya jenderal, taruh sini nggak apa-apa. Gitu. Itu nggak, secara rasionalitas nggak cerdas. Emosinya membajak rasionalitas kita. Jadi rasionalitas penting untuk hal-hal tertentu. Tetapi emosi itu juga penting karena tanpa emosi orang tidak punya empati. Ya. Akhirnya ada juga lu sepakat sama gue. Dari tadi enggak gitu. Yang pokoknya pentingnya gue pokoknya salah aja. Ternyata benar. Nah, ini. Nah, empati itu memerlukan emosi. Jadi yang namanya orang yang psikopat itu bukan orang yang tidak rasional, nir emosi. Dia itu kesulitan merasakan bahwa orang lain itu menderita, itu kesulitan. Dan itu perlu latihan. Jadi yang namanya empati itu dilatih, bukan dinasihati. Kamu itu mbok empati, enggak bisa. Itu harus dilatih. Dan sampai sini kita dilatih untuk jadi psikopat. Itu di WhatsApp grup itu kita dilatih untuk psikopat. Ada orang meninggal gitu, ikut berduka cita, semoga gini. Yang mati nggak ada di situ, keluarganya nggak ada di situ. Lah kamu itu berduka kepada siapa? Gitu. Iya itu benar banget. Iya lagi. Ya, sebetulnya kamu mengucapkan begitu itu hanya untuk bilang aku ada di sini loh. Gitu. Itu nggak bagian dari kesopan santunan, menunjukkan empati. Saya berbicara mengenai sopan santun tidak berhubungan secara linier dengan yang namanya empati itu. Sopan santun. Empati adalah 2 hal yang berbeda. Kalau kita berempati, betul-betul merasakan kesedihan, itu yang dilakukan pada mereka-mereka yang betul-betul sedih. Coba di Inggris, di Perancis, di Jepang, kalau ada orang yang meninggal, kalau kita datang pakai baju hitam, duduk diam, nggak ngomong apa-apa, paling banter cuma tepuk-tepuk bahu. Ya. Coba di kita. Nasehatin. Diikhlaskan, enak aja diikhlaskan. Orang sedih disuruh ikhlas gitu. Ya, aku tahu perasaanmu, kasihan yang mati kayak pernah mati aja itu. Ya, nah, itu jadi kita ini di Indonesia ini. Atau gini dok, kok bisa? Kenapa? Wah, ke dokter yang mana? Kok gitu? Mestinya waktu itu pakai ini. Itu hobinya orang Indonesia itu menasehati meskipun nggak diminta. Nah, bayangin aja orang nggak minta nasihat dinasehatin. Padahal yang paling
yang lebih sehat itu jangan ngasih nasihat sebelum diminta. Dan kalau kamu nggak tahu, bilang aja nggak tahu.